Halo, selamat datang di channel Spotlight Masa Kini. Hari ini, kita akan membahas 10 pesawat tercanggih sedunia tahun 2023. Jet tempur adalah salah satu komponen yang paling penting dari angkatan udara di negara manapun. Gesit dan bertenaga, pesawat tempur modern dapat melakukan berbagai peran dengan fungsi yang sangat universal. Setiap angkatan udara sebuah negara berlomba-lomba agar bisa lebih unggul dari musuh merah. Simak daftar 10 jet tempur tercanggih di dunia tahun 2023 versi jet tempur tercanggih di dunia tahun 2023. Ke-10, Sukhoi Su-35. Jet ini bisa dianggap sebagai versi pamungkas dari keempatnya. Jet tempur itu menampilkan sistem elektronik terbaru yang diproduksi oleh Rusia. Banyak pula perbaikan pada badan pesawat. Karakteristik khasnya adalah nozzle mesin vektor dorong yang dapat berbelok ke segala arah. Su-35 sangat bermanuver. Pabrikan Rusia. Julukan flanker. Kelebihan mesin canggih dalam bermanuver. Indonesia memiliki pesawat ini. Ke-9, Rafale dan Typhoon sangat mirip lantaran keduanya memulai pengembangan sebagai satu pesawat. Namun pada pertengahan tahun 1980-an, Prancis memutuskan untuk membagi program dan membuat pesawat tempur terpisah untuk kebutuhan berbeda. Prancis juga terus meningkatkan Rafale. Tipe F3 adalah varian terbaru dengan sistem dan sensor senjata yang mutakhir, sementara Rafale F4 saat ini sedang dalam pengembangan dan akan mencakup peningkatan lebih lanjut pada radar dan avionik. Prancis, Uni Emirat Arab, India, dan banyak pelanggan lain. Pemerintah Indonesia resmi membeli 42 jet tempur Rafale dari perusahaan penerbangan Prancis, Dassault Aviation, pertengahan Februari tahun 2022 lalu. Pabrikan Prancis. Indonesia membeli pesawat ini pada tahun 2022. Ke-8, Typhoon. Jet tempur Eurofighter Typhoon merupakan salah satu pesaing Dassault Rafale yang telah diborong pemerintah Indonesia. Eurofighter mampu terbang lebih cepat, namun Rafale lebih baik dalam manuver. Eurofighter Typhoon pada dasarnya adalah pesawat tempur udara yang cocok untuk fungsi multimisi, sedangkan Rafale dalam konsep aslinya fokus pada dukungan taktis untuk pasukan darat sebagai opsi pertempuran udara dan berjaga-jaga. Kedua fungsi tersebut berasal dari latar belakang peperangan masing-masing negara asal. Eurofighter karena situasi strategis negara-negara NATO selama Perang Dingin, di mana Jerman dan Italia secara langsung terkena invasi Soviet, membutuhkan pertempuran di udara melawan pejuang Rusia. Selain itu, Rafale juga dirancang untuk diangkut di atas kapal induk, sedangkan Eurofighter hanya pesawat berbasis pangkalan darat. Pada bagian senjata, kedua jet tempur ini memiliki pendekatan berbeda. Rafale dapat mengangkut lebih banyak senjata, bahkan senjata nuklir.
Sedangkan Eurofighter dapat membawa senjata lebih tangguh, terutama untuk pertempuran rudal udara ke udara. Ketujuh, Boeing F-15X Eagle II. F-15 adalah salah satu jet tempur pertama generasi keempat. Sulit dipercaya bahwa jet ini telah merayakan ulang tahun ke-50 pada tahun 2022 lalu. Walau usianya tua, pesawat jet ini masih menjadi mesin perang yang kuat. F-15 adalah satu-satunya jet tempur di dunia yang mencatat lebih dari 100 pembunuhan air dan tidak pernah mengalami kekalahan. Komponennya terus ditingkatkan dengan varian baru yang memiliki teknologi paling canggih. F-15EX yang dikembangkan oleh Boeing merupakan varian terbaru dari jet tersebut. Pesawat ini menampilkan radar baru, sistem avionik dan senjata baru, serta peningkatan lain yang tak terhitung jumlahnya. F-15X telah menarik perhatian yang signifikan dari seluruh negara dan kemungkinan akan terus bertahan selama di tahun-tahun yang akan datang. China akhirnya telah menyelesaikan proyek ini setelah presentasinya sejak lebih dari 1 dekade lalu, meskipun FC-31 diresmikan. FC-31 segera menjadi jet berbasis kapal induk China yang baru, serta pesawat tempur pertama dari generasi kelima yang akan diekspor ke negara lain. Masih sedikit hal yang diketahui tentang kemampuan nyata FC-31. Gambar terbaru menunjukkan jet tempur itu memiliki mesin yang didesain ulang, kanopi baru, dan banyak peningkatan. Kelima, Sukhoi Su-57. Sukhoi Su-57 Velon adalah pesawat siluman pertama Rusia. Namun, perkembangannya melambat karena berbagai masalah dan penundaan. Keberadaan operasinya saat ini juga baru ada dalam jumlah kecil. Namun di tahun-tahun mendatang, Su-57 siap untuk menerima mesin baru dan berbagai peningkatan lainnya. Jet tersebut bakal menjadi pengembangan besar dari konsep Su-27. S-57 adalah pesawat tempur berat dengan kemampuan manuver kecepatan rendah, karakteristik siluman, serta elektronik dan sensor TERP. Pesawat ini dilengkapi dengan jet vektor dorong 3D untuk kemampuan manuver yang lebih tinggi, lepas landas pendek, sentrisitas jaringan, dan kemampuan multiperan adalah fitur lain yang memenuhi kriteria untuk pesawat generasi kelima. Jet tempur dilengkapi dengan seperangkat avionik terintegrasi yang benar-benar baru, yang menampilkan otomatisasi terkontrol tingkat tinggi dan dukungan kru yang cerdas. Dipasang dengan peralatan radio elektronik onboard tercanggih, termasuk pilot kedua elektronik yang merupakan komputer onboard yang kuat dan solusi inovatif lainnya, seperti penempatan persenjataan di dalam badan pesawat, sistem avionik onboard, termasuk radar aktif Electronically Scanned Array.
Keempat, KF-21 Borame. Bermula dari kesamaan cita-cita mengembangkan sistem pertahanan mandiri pada tahun 2009 silam, Indonesia dan pada Juli tahun 2022 lalu, pesawat tempur supersonik KF-21 Borama akhirnya diuji coba. Boleh dibilang ini adalah jet tempur supersonik pertama buatan. KF-21 Borame juga dipersenjatai M61 20 mm Gatling Gun, senjata api laras panjang dengan kemampuan tembak cepat. Untuk urusan mesin, KF-21 ditenagai oleh General Electric F414. Ini merupakan jenis mesin yang sama seperti pesawat tempur EVA-18F Super Hornet buatan perusahaan Boeing. 3. Lockheed Martin F-22 Raptor. F-22 Raptor adalah kombinasi siluman, super cruise, kemampuan manuver, dan avionik terintegrasi, ditambah dengan dukungan yang lebih baik, merupakan lompatan eksponensial dalam kemampuan perang. Raptor melakukan misi udara ke udara dan udara ke darat yang memungkinkan realisasi penuh konsep operation. F-22 memiliki kemampuan yang signifikan untuk menyerang target permukaan. Dalam konfigurasi udara ke darat, pesawat dapat membawa 2 GBU-32 Giant Direct Attack Munition seberat 1000 pon secara internal dan akan menggunakan avionik onboard untuk dukungan navigasi dan pengiriman senjata. Di masa mendatang, kemampuan udara ke darat akan ditingkatkan dengan penambahan radar yang ditingkatkan dan hingga 8 bom berdiameter kecil. Raptor juga akan membawa 2 AIM-120 dan 2 AIM-9 dalam konfigurasi udara ke darat. Kedua, Chengdu J-20 Mighty Dragon. Cina memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pengembangan bersama pesawat generasi kelima oleh Rusia dan India karena Rusia dianggap lebih menguntungkan dengan partisipasi Cina. Dalam upaya membangun pesawat generasi kelima sebagai pesaing pesawat Rusia, J-20 akan dipersenjatai dengan meriam internal untuk misi tempur jarak dekat. Ini akan terdiri dari 8 cantelan dan teluk senjata besar untuk menggabungkan PL-12C bagi di jarak jauh dan rudal udara ke udara. Pesawat juga akan dilengkapi dengan 2 teluk senjata lateral kecil di bawah lubang masuk udara untuk mengintegrasikan AM jarak pendek PL-10, dilengkapi dengan rudal udara ke permukaan, rudal anti radiasi, bom dipandu laser, dan bom jatuh. Pertama, Lockheed Martin F-35 Lightning kedua. F-35 lebih dari sekadar jet tempur. Ini adalah pengganda kekuatan yang kuat dengan sensor canggih dan rangkaian komunikasi yang beroperasi di dekat medan perang dan dari posisi yang lebih tinggi secara signifikan meningkatkan kemampuan jaringan udara, maritim, ruang angkasa, dan permukaan. Sistem penargetan elektro-optik EOTX untuk F-35 Lightning kedua adalah sistem multifungsi yang terjangkau, berkinerja tinggi, ringan, yang menyediakan kemampuan penargetan udara ke udara dan udara ke permukaan yang presisi. Mengintegrasikan JSSM, LRASM, dan teknologi baru ke dalam rangkaian F-35, terus meningkatkan kemampuan misi multiperan membantu untuk terus menjadikan F-35 sebagai pesawat yang paling mematikan, tersembunyi, dan dapat bertahan di dunia. Teknologi keamanan abad ke-21 Lockheed Martin membentuk komponen inti dari solusi prototip JFN. Sistem memanfaatkan integrasi mesin ke mesin untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan akurasi penargetan. Lepas landas dan pendaratan konvensional CTOL F-35A memberi Angkatan Udara AS dan sekutunya kekuatan untuk mendominasi langit kapan saja,
Di mana saja? F-35A adalah pesawat tempur multirole yang gesit, serbaguna, berkinerja tinggi, berkemampuan 9 gram yang menggabungkan siluman, fusi sensor. Mesin F-35 menghasilkan daya dorong 43.000 pon dan terdiri dari kipas 3 tahap, kompresor 6 tahap, ruang bakar anular, turbin tekanan tinggi 1 tahap, dan turbin tekanan rendah 2 tahap. F-35 dirancang untuk memberi pilot kesadaran situasional yang tak tertandingi, identifikasi target yang positif, dan serangan presisi di semua kondisi cuaca. Integrasi sistem misi dan fitur visibilitas over the nose yang luar biasa dirancang untuk meningkatkan kinerja pilot secara dramatis. Terima kasih guys kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Spotlight Masa Kini.